dhewe niku kalah niku. Wala yasikhu minal khair, tapi poso Ramadan niku gak sah, haram digawe wong wedok ngapunten. Sing ngetokno darah khair. Bukan hanya tidak boleh, haram. Wanufasa'a, dan wanita yang mengeluarkan darah nifas. Wa yajibu alaihi al-qadha. Namun begitu bagi wanita yang haid dan wanita yang mengeluarkan darah nifas itu wajib untuk membayar di lain hari selain bulan Ramadan, alias iso digodhog. Wa yajuzul fitr li musafir. Ada orang yang boleh tidak berpuasa bulan Ramadan. Siapa? Li musafir, bagi orang yang bepergian, kelencer. Tapi kelencernya duduk maksiat. Betul-betul melencer silaturahmi. Li musafir safrul qasrin, tetapi orang yang mengadakan perjalanan itu syaratnya sejauh jamak qasar. Jamak qasar niku lek menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i niku adohe tebine iku sejauh jarak 82 km. Insyaallah lek mriki sampai ke Tanjung niku lebih boleh-boleh. Lek Surabaya gak sampai. Surabaya niku insyaallah nang dalan tol iki. Ya kabeh-kabeh di tol cepet, biasanya nang Solo iku pirang jam. Iki mungkin gak sampai 2 jam tuh Solo. Makanya infrastruktur dibangun di dindi. Tapi sing digawe sawah-sawah ae lho larang kabeh. Dadi urun dikon Pak Tol terus kabeh. Baik. Wa illam yasukku alaihi shaum. Orang musafir itu yang mengadakan perjalanan sejauh 82 km boleh tak puasa kalau dia merasa berat. Tapi kalau nggak merasa berat, ya lebih afdal puasa. Wali maridin, orang-orang sakit juga boleh nggak puasa. Tapi itu sakit telu, loro, misalnya loro kecepil lawan, ya loro kecepil lawan misalnya oleh. Itu yang dibicarakan adalah sakit yang menyebabkan dia betul-betul tidak mau berpuasa, tidak bisa, tidak mampu. Contoh seperti apa? Mohon maaf, kami udah sakit jantung, utawa asam urat, misalnya. Kemudian sakit-sakit yang parah, ya. Gula misalnya, sakit gula, atau diabetes, atau kolesterol, atau sakit gigi. Sakit gigi itu termasuk sakit paling parah itu. Gak bisa ditunda itu oleh loro itu. Padahal untuk itu gak tahu loro itu. Si loro itu mesti gusi, cuma ngomong itu loro itu. Untuk gak tahu loro, untuk itu tuh lama. Cuma nangis jenis sakit gigi aslinya itu si loro gusi ini. Sakit gigi, waduh kalau dia puasa cokot-cokot, nah itu boleh, termasuk orang yang tergolong sakit yang bisa menyebabkan dia boleh tidak berpuasa. Wa hamilin, wedok-wedok sing hamil, hamil itu apa bu? Ngeten niku. Kalau perempuan yang sedang hamil, boleh dia tidak berpuasa Ramadan. Wa murdi'atin, yaitu wanita yang menyusui, yang lagi menyusui anaknya. Yasukul alaihim musyaqqatan wala tuhmalul fitr. Kalau dia merasa keberatan, orang sakit, orang hamil dan orang yang menyusui itu, kalau dia merasa keberatan, boleh dia tidak berpuasa, namun dia wajib untuk mengqadha di selain bulan Ramadan. Wa yajibu alaihim al-qadha, maka mereka wajib semua untuk mengqadha. Yaitu siapa saja? Musafir, ya.
yang jaraknya 82 kilo. Kemudian orang-orang yang sakit parah, misalnya kena konora, kayak gitu dulu corona harus hilang, ganti konora saya, konora tahlil, konora sekolah, konora hall, pokoknya konora nih. Ya. Itu boleh, mereka itu tidak berpuasa, tapi kalau dia tidak keberatan, alangkah baiknya kalau dia berpuasa Ramadan. Ya. Baik, teruskan ya. Kita teruskan. Wa yajibul tabyitu wa ta'yinu fi kulli yaum. Ini yang paling penting. Yang paling penting ini di dalam puasa ini pertama kali apa? Wajib bagi mereka untuk memulai niat dan mentakyin, menentukan niatnya di setiap harinya. Jadi pertama kali yang perlu diperhatikan itu adalah satu masalah niat. Jadi poso itu termasuk ibadah yang paling sorok. Ibadah sorok tapi gak butuh modal. Sampai nanti pas pulang ketemu ke pagi pulang Ramadan ditarik duit kan gratis poso Ramadan. Gak bayar, gak butuh modal. Modalnya cuma siji niat. Cuma puasa Ramadan itu adalah ibadah yang paling berat. Kok iso berat? Untuk masalah nahan weteng, gak mangan, nahan lambe ndak ngombe. Tapi mencegah mulutnya ke oleh ngomong sing ndak rasane nongoni, mari ngono gibah, mari ngono namimah, adu lomba, ngelek-ngelek nonton kudu dikunci, iso digembok selama 29 hari sampai tuku gembok sing kuat gembok lambene. Wah itu soro. Makanya wong wedok iki pula dikon poso setahun kuat, tapi lek dikon poso ndak ngomong lambene kuwi sing tak kuat. Nah, makanya ibadah puasa ini termasuk berat. Maka yang perlu diperhatikan pertama kali itu adalah niat. Niat ini penting karena di dalam mazhab Syafi'i niat itu harus setiap hari dan tidak boleh lupa. Bayangkan. Mazhab Syafi'i dahulu orang yang berpuasa Ramadan, puasa wajib itu harus niat sebelum terbit fajar atau sebelum adzan subuh sebelum 5 menit. Sampean harus hati-hati itu. Adzan sing di masjid iku menurut Nahdlatul Ulama durunge 5 menit iku wis mlebu subuh. Dan tidak sampai durung adzan kurang 4 menit mangan durung adzan kurang 4 menit iku wis mlebu subuh. Batal sampean. Gak niat batal sampean. Tapi aja kontennya ada, makanya itu kenapa ada imsak. Imsak sebentar lagi kurang 10 detik, 1, 2, 3. Iku sampai kudu mandek begitu. Imsak selesai berhenti. Lebih misalnya dulu mangan, dulu niat yo dulu saya jamin. Kurang 6 menit berarti masih ada waktu 1 menit. Ada 1 menit manfaatkan untuk niat. Kalau sampai Anda niat sekalipun lupa, maka puasanya jenengan ini batal. Sampai dapat 3 hukuman. Yang pertama tetap wajib puasa, boleh makan, boleh minum sampai maghrib. Ya. Kemudian yang kedua harus qadha, yang ketiga mendapatkan dosa besar. Iku resiko nilai gak niat. Lah saya ki apa jenenge wong saya pasti lali. Apa meneng nek umure wis swidak dhuwur, tambah lalian. Ya. Kadang dudu nang ngene anak wae dhewe kok kadang lali. Ya. Lu bagaimana kok tidak boleh lupa namanya manusia itu mahalul khilaf. Ya. Mahalul khata, an-nisyan mahalul khata. Menungso iku gone salah, gone nisyan, gone lali. Lah ya apa saya kok niat gone lali gak mungkin. Lah niki. Makanya sampean dikeken ngaji. Nah, bagaimana supaya tidak lupa? Maka di malam 1 Ramadan sampean niat ping-ping dulu.
Niate pertama niate mazhab Imam Malik, sing nomor kali niat mazhab Imam Syafi'i. Beb, kula ndak iso bahasa Arab, iso basa Jawa. Basa Madura iso. Basa Inggris iso. Jadi niat puasa itu niat pakai mazhab Imam Malik. Ya napa? Mun ini nawaitu shauma Ramadan syahrul kulli. Nawaitu shauma Ramadan syahrul kulli. Saya niat puasa Ramadan seluruhnya. Lek iso bahasa Arab, basa Jawa. Mene aku poso Ramadan sabulan penuh. Sabulan pol bisa. Mari ngono langsung lanjut to niat gawe niate mazhab Syafi'i bahwa itu sholat berdiri anak di Ramadan hadis sanati fardhon ilaika. Jadi malam 1 Ramadan jangan sampai lupa niatnya harus 2 kali. Kok iso niatnya harus pemindo sampai ada numpak mobil bu teko kene nang kene tanggul ndak ono ban serep ngeluh sampe. Begitu meledos pada sampai ono ban serep wis katutut-tutut. Coba deh ono ban serep di buri. Sampai nang tanggul begitu meledos sampai bingung ono ban serep. Begitu juga niat di dalam puasa Ramadan. Begitu sampai lali ono ban serep niate mazhab Imam Malik. Jadi mazhab Imam Malik itu apa yang siji tok niate. Iya, hari kedua, hari ketiga, hari keempat sampai selesai tidak perlu niat kalau mazhab Imam Malik. Kalau mazhab Syafi'i wajib setiap hari. Nah, untuk bisa supaya tidak lupa dikolaborasi. Kalau musik itu antara rock dan dangdut, di mix. Nah, ini juga mazhabnya Imam Syafi'i dengan mazhab Imam Malik dikolaborasi untuk supaya antisipasi. Makanya ini sing dadi imam iki kudu pinter. Aja dadi imam ndak ngerti apa-apa. Imam itu harus ngerti, kudu belajar ilmu agama, soalnya nanggung saumake ini sampean salah sama nanggung dosa. Makmum iki piro ditanggung sampean kabeh. Maka inilah imam itu yang mengerti ilmu fikih. Maka itu nanti menuntun imam tadi itu. Imamnya terawih atau imamnya isya tadi itu mimpin. Ya, mimpin untuk niat. Jangan lupa malam 1 Ramadan niatnya berapa kali? 2 kali. Nanti hari kedua, malam ketiga sampai habis cukup 1 kali. Bagaimana kalau lupa tenang, sampai dulu serepnya. Jadi itu ilmu ini poros sama. Jadi sampai itu enak sekali ngeletok is. Kabeh itu dipikir kabeh ambek imam-imam itu. Sampai tidak usah sok pinter. Fatih mazhab Syafi'i mengatakan boleh sholat Jumat di luar masjid. Kok orang ketua umum PBNU ngomong gak oleh. Tapi terang di mazhab Syafi'i ya, Imam Syafi'i kayak gesiro. Ya ada, mau ikut imam mazhab kok. Sopo sing iso ngalahi mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i jadi imam. Dikalah ora iso. Maka sampean kudu manut ae wis gak usah model. Aku mau iki ditoto, digenakno sampean kali melampah. Baik. Nah, kapan sudah boleh niat? Nah, sekarang namanya puasa itu ada 2. Ada puasa wajib, ada puasa sun. Lek poso wajib, contohnya napa? Poso Ramadan, poso nadar, poso qadha. Niku termasuk di dalam poso wajib. Lek poso wajib, niate wajib sik durunge terbit fajar. Niatnya harus sebelum subuh kurang 5 menit. Wajib. Kapan bisa mulai? Niat itu bisa mulai ketika terbenam matahari alias maghrib. Tadi sampai les krungu adzan maghrib ojo ngenteni niat pas tarawih ojo. Begitu sampai waktu buka itu adzan langsung niat direni. Ya. Ojo ngenteni tarawih ya lek sampean tarawih di masjid. Lah sampean tarawih di sandang ayu. Ayo. Apa meneh lek wis hari ke-10 oh ribut
wedo-wedo iki. Ribut gaul, ribut sewek anu kok. Ku jenenge iku sapa jenenge Pasifik iku. Lah yo ibu-ibu iku sing mangan 10 jare sing Cina iki. Kok wis prawe begini. Mulai-mulai mana. Ya. Jadi sampean aja ngenteni trawe niati. Pas kurung ada kate buka langsung cepet-cepet niat. Ya. Nama itu Soma Rotib Fardisari Ramadan pun cekap. Itu lillahi ta'ala dan seterusnya itu sunnah. Nah, kan yang penting kalau nawa itu Soma, kosong sampai ada disebut ditakin. Nawa itu Soma Syahri Ramadan. Nawa itu Soma Syahri Ramadan. Saya niat puasa bulan Ramadan. Besok. Nawa itu Soma Ramadan Fardhi Syahri Ramadan. Cukup di sini. Ada Al-Mustaqbilillah Ta'ala itu sunnah. Ya. Jadi bisa mulai. Tapi kalau puasa sunnah, ya ini enak lah puasa sunnah, gampang. Sampai dulu subuh nak mangan, nak ngombe, nak melakoni, kak kumpul bojo sampai jam 11 niat poso sing iso. Nah, ini enaknya poso sunnah ini. Nah, ini Kanjeng Nabi itu sering delok pawon, gak ono panganan. Iku sering iku. Delok kalau sampean moto-moto. Nah, wong lanang kan moto-moto. Kok dimasakno kurang iki. Kanjeng Nabi tak tahu moto-moto. Wis kono panganan ya wis kosong ngalah wis. Makanya Kanjeng Nabi tak tahu larang atine bojone. Tak tahu Kanjeng Nabi. Makanya lek sampean misale mau pas kepimangan sego kosong. Sampeyan yo ngamu. Sampeyan ngomong ini nang ngene bojo sampeyan. Aku mulai ingin nanti kepingin mas kosong. Akhirnya sampai penting masa kosong terus sampai. Baik. Nah, jadi itu yang paling penting di dalam puasa itu nih niat. Itu yang paling penting. Ini kadang orang nyepelin masalah niat. Padahal yang paling penting di dalam puasa Ramadan itu dan puasa itu niat. Ini niat. Nah, niat itu yang digone. Niat itu enggone duduk di suara, duduk di lambe. Niat itu enggone ana di hati. Tadi sampai misalnya enggak ngucap, enggak metu suarane tapi hatine sampai iki nyambung nang Gusti Allah. Sah niat itu. Tapi nek sampai ngomong, nama itu sama mobil maaf bagi waktu saya di Ramadan. Tapi sampai gelabar iki, hatine enggak nyambung. Tak sah. Jadi adapun dilafalkan, disuarakan itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu di dalam hati. Tapi lek mazhab Wahabi sampai mengucap ini bid'ah. Tapi lek Ahlus Sunnah wal Jamaah Anda malah diucapkan itu hukumnya sunnah untuk menuntun hati. Itu tugasnya. Ya. Baik. Ya. Jadi letaknya niat itu mahalluhu fil qalb. Niat mahalluhu fil qalb. Niat itu enggone ora dijelas. Di sampean itu tidak perlu ditolak wong nglakoni nglampahi amalia ini. Cukup di hati sampean perlu cukup sampean karo Gusti Allah. Itu niat sing saya. Lanjutkan ya. Kemudian sekarang siapa saja yang wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan? Yang pertama adalah orang Islam, bukan kafir. Kemudian dewasa. Dewasa ini maksudnya balik. Balik itu umur pinter. Balik itu umur 15 tahun. Digawe wong lanang, tapi kudu dieling 15 tahun itu dudu umur Masehi lho ya. Jadi sampai nek ngitung umur itu ojo gawe tanggalan kalender Agustus Juni ojo. Soalnya setiap 33 tahun itu selisihnya 2 tahun. Jadi nek sampai saiki umure swidak, iku sampai tambah 4. Nek swidak itu hitungan kalender Masehi, mongko nek kalender Hijriah sing paling bener iku setiap 33 tambah 1 nek swidak, berarti tambah 2. Berarti 62. Nah, makanya 15 tahun bukan 15 tahun Masehi tapi 15 tahun Hijriah.
lebih cepat daripada hitungan Masehi. Soalnya kayak kalender Komariah, pergerakan bulan. Nah, itu asumsinya belum matahari. Ya. Balik, umur balik adalah laki perempuan 15 tahun sempurna, dan khusus bagi perempuan 9 tahun hijrah sudah dikatakan balik apabila si wanita tersebut mengeluarkan darah. Soro itu wis balik itu. Tapi tidak naik metu cinta ini sampai 15 tahun. Maka orang yang sudah berumur 15 tahun hijriah wajib dia berpuasa. Siapa saja yang tidak wajib berpuasa Ramadan? Saya boleh tidak puasa Ramadan? Boleh. Syaratnya apa? Satu, siapa yang kudu kafir? Nah, udah bilang tadi nek sampe tak kepengin poso gak apa-apa. Gusti Allah iku nak butuh mi poso jenengan. Tapi sampai sing butuh mi poso sampean. Jadi siapa saja yang boleh tidak berpuasa selamanya? Yang pertama orang kafir, yang kedua anak kecil. Anak kecil itu anak yang berumur kurang dari 15 tahun. Tapi ingat, orang tua mempunyai kewajiban ketika anaknya umur 7 tahun, maka orang tua wajib untuk mengajak anaknya berpuasa Ramadan. Wajib mengajak ya, bukan wajib memerintah. Diajari. Itu umur 7 tahun. Kalau orang tua tidak mengajak, tidak melatih anaknya, walaupun anaknya umur 7 tahun, maka selama itulah orang tua itu berdosa. Kalau sudah umur 10 tahun, maka anak diperintahkan untuk sholat, diperintahkan untuk puasa, diperintahkan untuk melakukannya wajib, sekalipun anak belum punya kewajiban. Tapi kewajiban itu ada di orang tua. Jadi orang tua harus menyampaikan, ayo poso, ayo. Kalau sudah umur 10 tahun dia tidak mau sholat, anak itu tidak mau berpuasa Ramadan, maka orang tua berhak untuk memukul, tetapi bukan memukul dengan keras, tetapi memukul yang sekiranya anak itu ada rasa takut sehingga dia untuk melatih dirinya untuk mau berpuasa. Tidak harus sampai maghrib. Makanya yang ada ciri kok istilah poso sapi, mari mangan diusak. Terus orang meneng mangan wedhus. Ya, mari mangan wedhus. Itu maksudnya latihan, Bu. Latihan anak itu kudu dilatih. Ya. Jadi kalau sudah umur 15 tahun, dia sudah siap mentalnya untuk melaksanakan kewajiban. Terutama masalah sembahyang. Wong tua kudu merintahno anake umur 7 tahun kudu dijak sembahyang. Kalau orang tua tidak ada usaha memberitahu anaknya, maka umur 7 tahun sampai 10 tahun untuk anak sampai kali 7 tahun sampai 10 tahun 3 tahun. 3 tahun dikali 12 berapa? 48. 36. 36 bulan. 36 bulan dikali 30 hari. Kira-kira ewalan dino. Selama ribuan hari itulah orang tua berdosa karena tidak memerintahkan anaknya untuk sembahyang. Hati-hati. Makanya malah sembahyang ojo dianggap sepele. Ya. Maka itu banyak. Mohon maaf ini, bapak soboy masjid, ahli nang masjid, anak soboy nang warung. Itu nanti di hari kiamat orang tua yang mau masuk surga ditarik sama Allah karena mendapatkan laporan dari anaknya. Orang tuanya tidak mengawal anaknya untuk sholat, melaksanakan kewajiban sholat. Kasih terus surga, dicemplungno neraka. Itu hadis itu niku nek kula jelasaken niku aku tak mari-mari. Ya, jadi tak boleh lupa. Kemudian ya, kenapa kok ada perbedaan, Bu? Mazhab Syafi'i mengatakan harus per hari, mazhab Imam Malik mengatakan harus 1 kali, mazhab Imam Syafi'i mengatakan namanya puasa itu niatnya harus sehari-hari seperti orang sembahyang. Subuh kudu niat dewi, zuhur niat dewi,
asar niat dhewe, maghrib niat dhewe, isya niat dhewe. Mosok ana sembahyang, usolli fardhu subhi, ma'al zuhri, ma'al asri, ma'al maghrib, ma'al isya fardhu lillahi ta'ala. Kan ono kan? Dewi-dewi. Nah, itu. Berarti mengeluarkan fatwa itu gak sembarangan. Itu orang amplop terus berobat, udah. Jadi dipikir sampai itu, kenapa kok niat itu harus berlari? Karena seperti orang sembahyang niatnya dewi-dewi. Jadi masuk Syafi'i, masuk Imam Malik gak iso. Lho kok gak iso? Iya. Jenenge wong sembahyang iku, niat iku pertama tok. Contoh, sembahyang zuhur, pirang rakaat? Petang rakaat. Niatnya kan hanya untuk pertama saja kan. Rakaat kedua kan ada baca niat. Nah, berarti begitu juga puasa, niat hanya satu kali, itu satu paket. Nah, tapi duit dalil dhewe sampai mau bertukaran. Selamat Imam Malik itu mengatakan begitu, sehingga bisa dijadikan sama orang-orang yang mengikuti mazhab Syafi'i dijadikan ya, sebagai antisipasi, digawe loro-loro kalau dikolaborasi gimana. Jadi sampean itu sampai wis lume, wis gak mangan, gak ngombe, soro-soro ternyata niate keliru kabeh. Niate gak tepat. Ya. Maka harus diperhatikan waktu niat itu jangan sampai nunggu adzan. Karena 5 menit sebelum adzan itu sudah masuk waktu sholat. Ini yang sering salah paham. Muhammadiyah sekarang enggak. Muhammadiyah sekarang menetapkan 8 menit sebelum adzan sudah masuk waktu. Kalau NU masih tetap dari dulu 4 sampai 5 menit sebelum adzan sudah masuk waktu. Saya kan udah menanya belum adzan tuh. Jadi apa gunanya imsak itu? Kalau saya imsak pesannya adzan naik. Ya, dan ini kadang orang salah paham. Makanya saya melihat di radio, radio nih. Saya kalau radio, ya TV, apa contoh kata cinta toai sampai dulu. Ya, di setel TV ini kayak mengikuti waktu-waktu itu sebelum imsak selesai atau waktu sebelum. Baik, ada puasa sunnah itu batasnya sebelum zawalus syams. Ya. Zawalus syams itu matahari persis di tengah-tengah, persis di atas kita. Kalau misalnya kita ambil bintik atau benda, kita letakkan di bawah, maka bintik dengan bayangannya itu sama ukuran. Nah itu sudah masuk dulu. Tapi sebelum setengah 12 masih bisa niat puasa sunnah dengan syarat sebelum subuh sampai setengah 11 tidak makan, tidak minum dan tidak melaksanakan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Itu yang puasa sunnah. Nah, ini di bulan Syaban ini waktu yang paling tepat untuk kita melatih diri sebelum kedatangan bulan Ramadan. Kita disarankan sebagaimana Nabi. Nabi itu paling banyak puasa selain bulan Ramadan itu puasa Syaban. Nah, ini dikatakan dalam satu hadis Syahran mutatabi'in. Nabi itu kalau sudah kepanggil bulan Syaban di Ramadan nyambung betul. Gendong api, Ramadan 2 bulan. Apa tujuannya? Tujuannya tidak lain untuk memuliakan, untuk mempersiapkan diri menghadapi puasa bulan Ramadan. Makanya wong biyen dulu, kalau wong biyen kalau diceritanya nggak tahu sih. Jauh tahu wong biyen iku, wong biyen zaman iki amin. Iku lek bulan Ramadan tak kerja. Full gak kerja. Lho duwe teko di mulai bulan Muharram wis nyelengi. Tuku celengan iki. Ana ono jeneng ayam-ayaman iki bebek-bebekan. Sing teko lemah iku dicelengi iki kono. Dipersiapkan untuk bulan Ramadan. Begitu kan bulan Ramadan pecah. Gak kerja ibu ada Mas Allah saya ini buka. Oh kesempatan nih. Wadi biasa sih. Ya. Malah lebih semangat di bulan Ramadan itu boleh faedah. Nah lain tuh ternyata lain. Itu biar jauh saya ini beda ini. Nah kan kalau biar itu nyelengi setahun penuh itu kayak bulan Ramadan. Terus mau biar itu celengan dulu. Ono celengan kayak mingguan, ono celengan kayak tahunan. Celengan mingguan itu kayak persiapan di Jumat. Tadi Jumat itu gak kerja full
malam Jumat itu full ibadah. Aju iki mesti ana Jumat. Saiki enggak. Ngenteni anu sholat dulu dolan itu dolan aja. Nah, itu bedanya kualitas orang dulu dengan sekarang itu sangat jauh. Itu aku banding-banding tuh, Bu, memang kenyataannya ngono ya. Ya kita harus sadar diri. Ya luwe-luwe sokono sampai iso contoh alhamdulillah. Ya. Mungkin saiki sik ana iku wong sing kok model-model wong pinter ono. Termasuk nggih bapak kula, nggih ngapunten. Bapak kula niku nek kula perhati ben kula motor gak tau kerja. Ben duwe tekan subhanallah, duwe dulu sugih suwi. Tadi Ramadan niku wis dikek duwe. Tadi nak kerja wis. Iku bendina nek Nabi alis nemo ning. Iku hafal Quran tapi Ramadan mari tarawih sampai subuh wis apa kula niku. Alhamdulillah sampai sakit. Nanti rezeki itu dijamin kalau beliau nggak sampai bacanya banyak. Ya sampai dengar mungkin bulan Ramadan sampai sakit melampai serius ya. Bisa sakit memenuhi ibadah maksimal di bulan puasa. Soalnya apa Bu? Puasa Ramadan ini setahun sekali. Mereka digawe eman, dimanfaatkan dengan itu eman. Karena umur itu juga sampai itu panjang umur. Bisa-bisa bulan Ramadan ini terus umur terakhir ya sampai ya mungkin aja mungkin terus panjang umur sehat walafiat Amin, amin. alhamdulillah mungkin. Baik, dilanjutkan. Kalau mau bertanya silakan. Kalau nggak ada pertanyaan saya teruskan. Kalau apa buku cuma bilang Pak, soalnya ini doang lagi Ramadan ini untuk sampai berpuasa sedaya nggak ngerti. Kalau kudu-kudu poso tidak boleh dilakukan di dalam yang bisa membatalkan puasa itu. Ya, baik. Kemudian yang kelima, rukun puasa itu yang pertama niat dan mencegah, ya, mulai fajar shorting sampai terbenam matahari dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Yang pertama, makan dan minum. Ya. Makan dan minum walaupun sedikit ya, walaupun saupo ini nyelilit ini untuk terus sampai sengojo sampai tulak walaupun sedikit membatalkan puasa. Jadi syaratnya yang membatalkan puasa memang menurut sedikit dan sengaja. Lalu banyak nggak sengaja apa-apa. Misalnya sama buka sama entek sampai awal lah nih gak apa-apa. Maka nih jadi lebih tahu apa? Wong sing tidak biasa puasa sunat jalur nanti Allah. Ya Allah, mugi-mugi bendinten kula lali. Iku dawe ya tahu ora. Makanya sampean nek iso saiki kudu puasa lah. Paling dan iku wasiat Kanjeng Nabi dereng saya itu wasiatin apa Bu? Untuk berpuasa 1 bulan 3 kali. Iki wasiat Kanjeng Nabi. Sing telu ae wis. Iku sak iki poso iki. Lek gak iso berarti tepaku wis siji ae. Lalu wis siji gak iso sampean celaka kan. Teman sampean iki wis. Teman-teman. Mosok sak wala siji gak iso. Ya kepacut. Mugi-mugi saged. Terus pokoknya melaksanakan itu persiapan untuk ayo semangat ya, semangat. Baik. Jadi kalau lupa walaupun banyak tidak ada masalah. Ya. Kemudian kalau dipaksa bagaimana, Bib? Dipaksa itu duduk-dudulan, Pak. Mau sampai orang dipaksa sampai ngomong, mau sampai dicacat sikile tangannya dipaksa kemana? Nah, kalau dipaksa tapi sedikit ayo itu duduk dipaksa di sini didulang. Kemudian yang paling penting ya, tidak boleh memasukkan sesuatu ke lubang-lubang yang masuk ke anggota dalam. Ingat sesuatu ya, bukan makanan. Terserah apa itu bistik, apa itu rumput kuping, pokoknya barang. Memasukkan barang ya, atau makanan atau minuman ke lubang-lubang yang masuk ke anggota tubuh bagian dalam. Contohnya apa? Kuping itu golongannya mlebu sudah jadi. Mari ngono apa? Lambe,
mulut. Itu lubang yang masuk ke bagian dalam. Kemudian apa lagi? Hidung, lubang hidung. Nah, memasukkan tidak boleh, apapun itu. Kemudian yang keempat sama lima yaitu memasukkan sesuatu ke jalan depan dan jalan belakang. Jadi untuk lima. Bagaimana kalau mata? Kalau mata tidak masuk lubang yang masuk ke anggota bagian dalam. Berarti misalnya sampai loro moto, sampai dia obat tetes moto gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi kalau sampai loro kuping melebihi yang tidak dapat oleh mata, saya ini gak apa-apa. Soalnya ketok moto ini gak apa-apa. Sampai nomor kurang ini gak apa-apa. Tapi lewis melebu gak ketok sing bagian dalam ini gak kelihatan dan batasnya situ. Maka dengan sengaja, ingat ya, dengan sengaja batalat sombong. Makanya ini kubu, ini yang paling sering terjadi loh. Sampai nek buang hajat hati-hati. Jangan memakai ujung jari. Jangan memakai ujung jari tangan. Nek sampai kalau buat ujung jari tangan sampai, mohon maaf, kalau berdubur itu sampai seperti memasukkan sesuatu ke lubang belakang. Batal. Tadi nek sampai mau kamu cewek ya orang pasar. Sampai nek cewek gaya telapak tangan bagian dalam ini. Ojo ini. Nek ini mau bisa sampai batal. Ya, hati-hati. Ya. Kemudian berpergian sudah. Ya. Kemudian yaitu tetes air mata sudah dijelaskan. Asap rokok. Rokokan itu termasuk memasukkan sesuatu ke mulut. Apalagi ada rasanya itu. Rokok itu rasanya apa? Rasanya itu batu. Ngumpul permen sampean. Rokokan ini. Nah, tapi nek orang bang sampean ajaib. Iku be hukum dhewe wong bang. Rokokan gak apa-apa. Iku ditakoni, "Kok oke jaman biyen." Lah iso apa jenenge? Karo wis. Oh, jaman biyen. Sampai lek gak percaya, ulang Ramadan nang Ramadan. Kuwi kuwake rokokan, gak batal ya. Sampai saiki, empuk sapa iku sing tanggung jawab kan kok cari bapak ibu dia. Cari bapak ibu. Baik. Kemudian muntah dengan sengaja. Misalnya, aku iku lek cicit-cicit duren, muntah, yo cicit duren kok. Lek kau tidak duren, kau ngerti lek tidak duren maka muntah, batal maksudnya. Termasuk muntah dengan sengaja. Lalu, kemudian mencium sesuatu sehingga menjadi muntah. Misalnya, mencium suaminya itu bilang buket itu apa? Mabuk keleng dulu, buket itu. Sebenarnya kalau mencium bukan suami saya, itu saya muntah, ya jadi ampun. Kalau sudah tahu sampai mencium itu bakal muntah, maka itu termasuk muntah dengan sengaja. Batalat sombong, batal dasar. Nah, sekarang yang penting, bagaimana kalau muntah? Kalau kamu muntah misalnya, maka wajib dikumuri. Jangan sampai kedahuluan sampai ngelek itu. Lek sampai muntah ndak cepet-cepet kumur, mari ngono ngelek itu batal posone. Apa? Dudu karena itu nih, Pak. Lek ngelek itu ndak apa-apa. Gak batal. Yang membuat batal itu ludahnya tercampur dengan najis. Nah, jadi sampai ngelek hidungnya dulu kumur, serojo batal. Maka itu cepet-cepet ketika muntah atau keluar gusi kita keluar darah. Cepat-cepat tumbuh, muntahkan apa? Masih ada lagi, muntah terus, tumbuh terus sampai bersih. Baru nanti sama ngelak itu nggak apa. Tapi ingat, air ludah itu tidak boleh keluar dari batas mulut. Lek sampai anak sini saya kan tulisan, pinter itu ketulisan. Nah, itu kayak itu. Itu kalau air udah dibuat mainan sampai air ludahnya keluar, kemudian diminum lagi batal. Kenapa? Karena air ludahnya keluar dari batas mulut.
Tapi lah dia itu tidak apa-apa. Sampai nolak situ soal warahmatullahi tidak apa-apa. Dilihat dewi itu tidak apa-apa. Wong itu kan najis kok suci dan tempatnya memang ada di situ. Tapi kalau kawin ini, kalau kesuatu. Nah, jadi kami ingat kalau kita muntah atau keluar dalam mulut kita, apa yang harus dilakukan? Langsung kubur. Tidak apa-apa, dikeraskan tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau kubur biasa, tidak boleh dikeraskan. Kalau kubur kayak sekolah, karena air itu masuk ke pori-pori kulit, termasuk minum. Maka kalau kubur jangan dikeraskan, pelan. Kubur. Dan kubur itu ada dua, ada kubur sunnah, ada kubur wajib, ada kubur sunnah, ada kubur-kuburan. Kubur wajib, bagaimana seperti tadi itu? Muntah, maka kubur jadi wajib. Ada kubur sunnah, wudu. Kalau wudu, kubur itu tetap sunnah. Cuma, Habib Hadi pernah mengatakan, kubur itu batasnya sebelum dulu. Kalau setelah dulu tak sunnah, makruh. Kodok silakan. Silakan ini sunnah. Walaupun bulan Ramadan. Walaupun ada sebagian mengatakan tidak sunnah, makruh. Karena apa? Orang yang berpuasa itu mulutnya nanti di hari kiamat diganti dengan bau baru daripada minyak fisik. Tapi sebagian ulama mengatakan tetap sunnah, tapi batasnya sebelumnya dulu. Wis dulur ojo kubur sunnah, ojo gawe siwak. Tapi orang Katolik mengatakan walaupun sudah dulur tetap sunnah. Ulama mazhab. Karena bisa dibayangkan pahala siwakan di luar Ramadan aja segitu besarnya, apalagi di dalam Ramadan. Jadi sampai sekarang boleh sih mesti terserah. Maka kalau kubur sunnah, ya, kubur sunnah itu seperti ketika kamu wudu, cuma hati-hati, awas sampai mau bukan mau dibilang semua jauh batal, dan tidak boleh dikeraskan kuburnya. Dan ada kubur biasa. Nah, kubur biasa ini kubur-kuburan. Pas gak wudu sampai kok kering, hausnya tak kuburan. Nah itu namanya kubur-kuburan. Itu harus hati, itu kubur makruh. Makruh itu. Kubur makruh. Kayak sampai pas kubur makruh, mari orang-orang pecol sampai. Tunggu, kaget sama kelelep batal sampai. Karena kuburnya makruh. Terus makruh kok kubur. Kalau sunnah enggak, pas wudu ini, konco sampai mau disumut itu pecol kubur. Tunggu, kaget kelelep aja enggak apa-apa. Karena kubur sunnah dan tidak sengaja. Kemudian ibadah dia punya dia mau ngawur. Makanya mau ceramah saya kira ketemu laris banyak. Orang benar mau turun laris itu. Makanya mau menjadi ulama, menjadi guru, ceramah itu mencapai pedang mesti nangis. Saya tidak ngajak biona, ngajak malah lari nang gusti om. Tapi sing salah sapa sing salah sing undang. Sing ceramah ya kepingin ini ya banyak oleh tapi batas-batas sekat Nabi suka guyon cuma ya batas ini. Nah, sudah lanjut. Jima dengan sengaja. Jima ini bersetubuh dengan suami istri laki bini. Duduk bersetubuh dengan pacarnya itu duduk batal manen wis. Maksudnya bersetubuh dengan suami istri. Bagaimana bersetubuh dengan suami istri di siang hari setelah subuh dan sampai sebelum maghrib? Kalau dia bersetubuh lupa atau tidak sengaja, maka perlakuannya hukumnya seperti makan dan minum lupa. Tapi lari capek bisa juga namanya lupa. Jadi sawali kecil mungkin pas mungkin tujuannya di tengah. Cuma hati-hati, ketika suaminya yang lupa, istrinya ingat, maka istrinya harus bergerak. Kalau kan enaknya terus gak popos, kadung, gak oleh kalau itu. Rusuhan itu ya, jadi mau masukan rusuhan itu curang itu. Nah, kalau dia berani bersetubuh dengan suami istrinya bersetubuh dengan sengaja lupa,
Nah, tapi kalau dia ingat bersetubuh di siang hari sampai sebelum hari, maka dia terkena 4 hukuman. Ya, hukumannya. Yang pertama, dia tetap wajib puasa sampai mati. Yang kedua, dia wajib qadha. Yang ketiga, dosa besar. Yang keempat, ini keempat ini mata nih hukuman ini. Yang keempat, dia harus denda. Tidak, namanya denda. Itu disuruh milih 3. Yang pertama, membebaskan budak. Budak saya kira orang bisa. Berarti lolos. Yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh ada 1 hari gagal. Berarti 2 bulan itu sudah dino. Lek 59 hari sampai poso terus, pas hari ke-60 gak poso, hari meneh ke pertama. Berat itu. Ya, hukuman. Lek gak iso. 60 piring. 60 orang miskin. Ya, tapi kalau orang kaya, gak boleh pilih yang ketiga. Ya pasti, lek usulnya pasti milih nomor 1, gak boleh. Kalau dia orang kaya, kalau dia mampu, dia wajib yang nomor 2. Jadi urutannya harus dulu. Kalau dipilih nomor tertinggi, yang nomor 1 dia nggak bisa, nomor 2, oh suki. Aku suki. Aku lek masa 60 miskin, jangan lagi 60 miskin. 1000 orang miskin mampu saya bayar. Jadi nggak boleh dipilih nomor 3, harus yang pilih nomor 2. Paham ya? Jadi pada sampai Bali sampai masuk nyonyo sampai terus poso-poso. Bukan sampai lagi semua. Mari kita Al-Quran. Yo coba Al-Quran sampean. Yo aku mau tanda gawe sisi sampean. Kita menit sampean. Ya. Wis ini nanti dilanjutkan. Oh ya, tambah lagi. Ada orang yang tidak batal puasanya. Batal puasa dan haram puasanya orang Islam yang murtad. Jadi langsung dia batal puasanya dan tidak boleh dilanjutkan, haram puasanya, murtad. Dan dia wajib qadha, tapi dia wajib untuk syahadat lagi. Ya. Murtad, orang murtad itu bisa dari perkataan, bisa dari perbuatan, bisa dari akidah. Misalnya gini, semua agama itu sama. Islam, Kristen, Buddha, nyembah murtad, sekalipun gimana. Makanya banyak orang Islam itu zaman sekarang itu murtad banyak. Saya sampai nggak percaya itu di Polres Ngalai, Pondok Pesantren Ngalah, santri wedok anak dikumpulkan mengucapkan selamat kepada umat Kristiani, ya. Selamat Hari Natal. Semoga Yesus memberkati. Murtad kabeh dengan ini. Nah, untuk vitamin tidak. Memang tuh orang itu leko ceramah itu tegas itu dia dulu. Tapi lek sih guyonan itu sumber kok bisa begitu. Ini memang berat ujian. Kalau ceramah ini juga ujian. Kakak apa? Oh, kemudian kemarin ujian banyak, ceramah banyak. Kok amplopnya biasa orang mulai udah jadi 500. Oh, langsung hati wis. Hati ya. Makanya dari tadi saya kok ulama di amplop ini. Jadi ulama model amplop itu. Ini kalau tahu itu, masya Allah ulama itu jarang itu sorong. Kalau sampai itu pilih-pilih ya filter atau sebarang ulama walaupun habaib, lek melenceng akhir ya ojo dibelok, tapi ojo dibenci. Kalau habaib ulama salaman dompet dois ojo. Walaupun paling udah orang melanggar syariat sampai bilang ya amin pernah melanggar syariat. Ojo meneng langgar sing haram, ojo meneng langgar sing makruh, ojo meneng langgar sing subuhan sing sama-sama. Iya itu nggak tahu wali. Ojo meneng sing makruh, sing sama-sama itu nggak gelo. Diharam. Orang wali melanggar syariat itu wali. Nggak ada wali melanggar syariat itu paling pedih nanti orang. Ojo ngawur. Ulama hati-hati, makanya kan Nabi musim diwedeni itu siji. Selain dajjal itu ulama jahat hati-hati. Soalnya sama wong akeh. Kalau dibilangin tidak.
Nah, sementara ini kalau tidak ada pertanyaan ditutup ya supaya tidak lama-lama. Dan nanti kita lanjutkan. Mungkin untuk sementara ini karena sudah mendekati puasa Ramadan, saya mengusulkan seminggu sekali. Karena ini banyak yang harus dibahas ya, masalah Ramadan ini. Ya. Saya mengusulkan kepada pengurus takmir, ya, musola Al-Ikhlas untuk kiranya berkenan seminggu sekali. Ya, setiap Sabtu malam Ahad. Ya, terserah, saya tidak memaksa, kerinduan sampean sedoyo. Saya siap, insyaallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma inna na'udzubika min dunya ta'budu wa la yusha wa amalan yarfa'u wa yusna wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisyirril asrarul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.